Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 681. Dev tidak lagi berusaha memperlambat atau menahan pembalikan waktu lawan, melainkan menyatu dengannya, tersinkronisasi dengannya. Tepat saat kaki pria kekar itu hendak menyerang, hanya sepersekian detik sebelum hukum pembalikan waktu diaktifkan. Dev mengerahkan seluruh kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya, serta kekuatan transformasi asal mula waktu, bukan untuk melepaskannya keluar, melainkan untuk mengontraksikannya ke dalam, membungkus dirinya dengan erat, terutama ruang sempit tempat kepalanya berada. Turun tangan sendiri. Ia bersimulasi, menyelaraskan diri dengan frekuensi fluktuasi hukum pembalikan waktu lawan. Ia membuat waktunya sendiri, pada tingkat mikroskopis, mencapai resonansi yang aneh, dengan pembalikan waktu lawan yang akan datang. Wus, hukum pembalikan waktu di kaki pria kekar itu aktif seperti yang diharapkan. Namun, kali ini, situasinya benar-benar berbeda. Kekuatan waktu, yang cukup untuk mengatur ulang serangan apapun ke keadaan semula, justru gagal ketika menyentuh cahaya redup di sekitar Dev. Tidak sepenuhnya gagal, tetapi kehilangan efek cakupan dan pengaturan ulangnya. Karena waktu Dev sendiri juga berbalik pada frekuensi yang sama dan dengan cara yang sama. Keduanya mencapai keseimbangan yang singkat dan rapuh. Pembalikan waktu tidak lagi dapat menarik kembali keadaan Dev. Itu berarti tendangan pria kekar yang tampaknya tak terelakkan itu telah kehilangan peningkatan waktu yang paling aneh dan kuat, kembali menjadi serangan kekuatan murni. Meskipun serangan kekuatan murni masih menakutkan bagi Dev, yang tubuhnya telah ditempa berkali-kali oleh cairan roh surgawi, membuatnya jauh lebih kuat daripada yang lain di level yang sama. Itu bukan lagi sesuatu yang mustahil. Sekarang, mata Dev berkilat tajam. Begitu kaki raksasa itu mendarat, ia melepaskan pukulan kuat ke atas. Pukulan ini memusatkan seluruh kekuatannya dan penerapan hukum waktu yang baru dipahaminya, bukan membalikan aliran, tetapi mempercepat aliran waktu di sekitar tinjunya hingga batas absolutnya pada saat benturan. Percepatan waktu. Ini adalah penerapan lain dari asal-usul waktu yang baru saja ia pahami. Wus, blaar. Tinju dan kaki bertabrakan, melepaskan raungan memekakan telinga yang jauh lebih mengerikan daripada tabrakan sebelumnya. Badai energi mengamuk dari mereka berdua, menghancurkan tanah hingga puluhan kaki. Bahkan kubah aula yang luar biasa kokoh pun hancur berkeping-keping, menyebabkan puing-puing berjatuhan. Pria kekar itu mengeluarkan suara untuk pertama kalinya, erangan teredam yang dipenuhi rasa terkejut dan sakit. Ia merasakan kekuatan yang tajam dan mendominasi, membawa kekuatan yang seolah merobek keseimbangan waktu, melonjak dari telapak kakinya dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya yang besar bergetar hebat, terhuyung mundur beberapa langkah oleh pukulan Dev. Setiap langkah meninggalkan jejak yang dalam di tanah, retakan menyebar. Memanfaatkan kekuatan hentakan itu, Dev dengan lincah membalik dan mendarat dengan mantap. Meskipun darah masih menetes dari sudut mulutnya dan wajahnya pucat, posturnya seteguh pohon pinus, matanya setajam pisau, dan meskipun auranya lemah, auranya memiliki kedalaman dan misteri yang tak terlukiskan. Ia mengulurkan tangannya, dan pedang pembunuh naga di kejauhan mengeluarkan auman naga yang riang, terbang kembali ke tangannya. Keheningan yang mencekam. Seluruh aula utama sekte surgawi Yama berubah menjadi keheningan yang membeku dan mematikan. Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Semua orang seolah membeku di tempat, menatap Dev dengan tercengang, yang berdiri dengan gagah, pedang terhunus ke arah pria kekar itu. Dia benar-benar berhasil menangkis monster tak terkalahkan itu. Bahkan ketika ia terluka parah dan diambang kematian, Nul mengerjap cepat, hampir meragukan imajinasinya sendiri. Santi menutup mulutnya, matanya yang indah masih basah oleh air mata, namun dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan, seolah-olah ia telah melihat seberkas cahaya fajar menembus awan di kegelapan. Ketenangan dan ejekan di wajah iblis pemakan jiwa lenyap sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi yang sangat dingin dan muram. Jari-jarinya, yang bertumpu pada sandaran tangan singgasananya, tanpa sadar menegang, meninggalkan jejak halus di sandaran tangan besi hitam yang keras itu.
Pemahaman dan kecepatan pertumbuhan Dev yang ditunjukkan melampaui ekspektasinya, membuatnya untuk pertama kalinya merasa bahwa segala sesuatunya seolah lepas kendali. Namun, yang paling terkejut dan murka adalah pria kekar itu sendiri. Ia menunduk menatap telapak kakinya, yang sedikit mati rasa dan bahkan kesemutan, lalu mendongak menatap Dev, yang auranya lemah tetapi matanya sedalam dan seluas langit berbintang. Untuk pertama kalinya, api yang disebut emosi menyala di mata yang sebelumnya kosong dan acuh tak acuh itu. Itu adalah keheranan, ketidakpahaman, tetapi yang lebih dari itu, amarah yang mengamuk seperti letusan gunung berapi. Aug, raungan tak manusiawi, seperti raungan binatang purba, meledak dari dalam tenggorokan pria kekar itu. Raungan menggelegar, mengguncang seluruh aula yang bobrok. Banyak murid sekte surgawi Yama dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah terkena langsung, telinga dan hidung mereka berdarah, dan mereka pingsan. Zirah perunggu yang rusak di sekelilingnya mengeluarkan suara, berderak, dan di bawah kulit perunggunya, urat-urat menonjol seperti naga yang menggeliat. Kekuatan yang bahkan lebih dahsyat, lebih kacau, dan dipenuhi aura waktu, meletus. Semut, aku akan membunuhmu bocah keparat. Dia meraung, suaranya serak dan kaku, seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara. Namun, niat membunuh yang terkandung di dalamnya hampir nyata. Dia murka, dikalahkan oleh bocah alam dewa surgawi yang dianggapnya semut, seseorang yang bisa dia hancurkan dengan jentikan pergelangan tangannya, adalah penghinaan total baginya. Blaar, pria kekar itu menahan diri, menghentakkan kakinya ke tanah, menciptakan kawah raksasa seperti tahu. Ia berubah menjadi seberkas cahaya perunggu, kecepatannya 2 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Fluktuasi hukum waktu yang mendalam di tinjunya bergetar hebat. Kali ini, bukan pembalikan waktu lokal yang sederhana, melainkan riak-riak waktu yang tampak, terdistorsi, dan kabur, melingkari tinjunya. Ia berniat untuk melenyapkan Dev sepenuhnya, beserta ruang di sekitarnya, ke dalam arus waktu yang bergejolak. Menghadapi serangan yang mengerikan dan dahsyat ini, mata Dev tetap lebih tenang dari sebelumnya. Di momen pencerahan hidup mati itu, ia telah melihat sekilas secercah esensi waktu yang sesungguhnya. Waktu bukanlah sungai yang mengalir searah, melainkan lebih seperti jaring yang dapat dilipat, dipotong, dan ditutup. Apa yang disebut memperlambat, mempercepat, atau bahkan membalikan hanyalah berbagai bentuk manipulasi dari jaring ini. Pembalikan waktu pria kekar itu pada dasarnya memaksa simpul kecil, jaringnya untuk dilapisi dengan keadaan dari momen sebelumnya. Dev sebelumnya tidak dapat menahan diri karena jaringnya memiliki tekstur yang berbeda dengan lawannya, membuatnya tidak mampu menahan lapisan tersebut. Namun kini, ia mengerti. Melalui getaran yang tersinkronisasi, ia membuat jaringnya bergetar pada frekuensi yang sama dengan jaring lawannya pada saat itu, sehingga terhindar dari terlapisi. Lebih jauh lagi, ia memahami cara untuk secara aktif mempercepat aliran waktu di dalam jaringnya sendiri. Bagus sekali, cepat, teriak Dev, menghadapi pukulan yang cukup kuat untuk mendistorsi ruang waktu dan menghancurkan gunung serta sungai. Ia tidak menghindar maupun menghindar, melainkan menghadapinya secara langsung. Namun, cara ia menghadapinya membuat jantung semua orang berdebar kencang. Ia tidak melepaskan teknik pedang yang kuat, juga tidak mengumpulkan kekuatan spiritual yang besar. Ia hanya mengangkat tangan kirinya, jari telunjuk dan jari tengahnya menyatu, membentuk jari pedang. Saat jari pedangnya terangkat, aliran waktu di sekitarnya tiba-tiba berubah. Di mata Nul, Santi, dan semua orang, gerakan Dev tiba-tiba kabur, seolah dipercepat, melampaui batas indera keilahian mereka. Mereka hanya bisa melihat sesuatu yang kabur. Bukan Dev yang mempercepat, melainkan waktunya sendiri yang dipercepat. Waktu dipercepat, Dev bergumam pada dirinya sendiri. Hanya sepersekian detik sebelum tinju pria kekar itu, yang diliputi riak waktu dan tampaknya mampu membalikkan alam semesta, hendak menyerang, dalam celah waktu yang praktis tak ada bagi orang biasa, jari pedang Dev menyerang lebih dulu. Ia tidak langsung menghadapi kekuatan tinju yang mengerikan itu. Sebaliknya, ia menyalurkan kekuatan spiritualnya, yang diresapi pemahaman baru tentang waktu,
ke dalam jarum waktu yang sangat halus dan padat, tepat menyasar area di sekitar tinju pria kekar itu. Simpul inti tempat fluktuasi hukum waktu paling intens, hendak melepaskan, penutupan, dan pembalikannya. Puff! Suara yang begitu samar hingga nyaris tak terdengar. Seperti jarum yang menusuk lepuh. Riak waktu yang melingkari tinju pria kekar itu, yang cukup kuat untuk menetralkan serangan apapun, langsung menghilang saat bersentuhan dengan jarum waktu milik Dev, yang diresapi kekuatan percepatan waktu. Fluktuasi hukum yang mendalam seketika menjadi kacau dan tak terkendali. Apa? Kemarahan pria kekar itu seketika tergantikan oleh kengerian yang tak terbayangkan. Ia merasa kendalinya atas waktu, di bawah jentikan jari yang tampaknya tak berarti, benar-benar telah diganggu secara paksa. Bagaimana ini bisa terjadi? Pembalikan waktu terhenti. Pukulannya, yang dipenuhi seluruh kekuatannya, kehilangan daya ungkit yang terkuatnya. Meskipun masih sangat kuat, kini terungkap sebuah kelemahan besar. Dan inilah kelemahan yang diinginkan Dev. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dalam kondisi waktu yang dipercepat, pikiran dan tindakannya berada pada batas absolutnya. Saat ia menghancurkan pembalikan waktu dengan satu jari, pedang pembunuh naga di tangan kanannya berubah menjadi seberkas cahaya yang merobek kehampaan. Tebas, tidak ada cahaya pedang yang menyilaukan, tidak ada raungan yang menggetarkan bumi, hanya bekas pedang gelap, yang terkondensasi hingga ekstrim, seolah mampu menelan bahkan cahaya. Senjata itu melesat di celah halus tempat aliran kekuatan pria kekar itu paling lambat, tempat kekuatan lama telah habis dan kekuatan baru belum muncul. Cepat, sangat cepat. Ini adalah kecepatan yang tak terlihat, bahkan melampaui akal sehat. Itu adalah serangan pedang yang mematikan di bawah kondisi waktu yang dipercepat. Tubuh besar pria kekar itu membeku tiba-tiba, langkahnya terhenti tiba-tiba. Ia berdiri mematung dalam posisi meninju, menatap kosong ke dadanya. Di sana, garis tipis darah perlahan muncul, membentang dari bahu kirinya hingga perut kanannya. Zirah perunggunya, yang telah lapuk oleh ribuan tahun, retak terbuka tanpa suara, lukanya sehalus cermin. Kekuatan yang bergejolak di dalam dirinya lenyap dengan cepat, seperti balon yang bocor. Matanya, yang baru saja menyala dengan amarah, kini dipenuhi kebingungan dan kekosongan yang tak terbatas. Waktu, bagaimana ini bisa? Ia berhasil mengucapkan beberapa suku kata yang tidak jelas. Saat berikutnya, serat, tubuh kekar pria itu terpotong rapi menjadi dua di sepanjang garis darah itu. Darah menyembur keluar seperti air mancur, organ-organ dalamnya berhamburan ke lantai. Tubuh yang hancur itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk, menerbangkan awan debu. Sebuah kekuatan misterius di bawah kendali iblis pemakan jiwa, yang menyimpan rahasia mendalam tentang esensi waktu, telah mati. Dibunuh seketika oleh Dev dengan satu tebasan pedang. Seluruh proses terjadi dalam sekejap mata. Dari serangan ganas pria kekar itu hingga serangan balik Dev yang tampak mudah dengan jari dan pedang, semuanya begitu cepat sehingga tak seorang pun mampu mengimbanginya. Aula kembali hening total. Namun, keheningan ini benar-benar berbeda dari keheningan yang sebelumnya mencekam. Itu adalah kejutan yang luar biasa, sebuah kesadaran yang mengerikan, sebuah euforia naik dari neraka ke surga dalam sekejap, perpaduan antara kegembiraan dan ketidakpercayaan yang membingungkan. Semua mata tertuju pada pemuda berjubah biru, berdiri gagah di tengah runtuhan dan genangan darah, dengan pedang panjang di tangan. Pakaiannya berlumuran darah, wajahnya pucat, napasnya masih tersengal-sengal, tetapi di mata semua orang, sosoknya tampak tinggi tak terhingga, bagaikan gunung suci yang menopang langit dan bumi, memancarkan cahaya yang tak tertahankan. Kita menang, gumam seorang murid sekte surgawi Yama, suaranya gemetar, hampir menangis. Tuan Chen, membunuh monster itu, teriak murid lainnya dengan penuh semangat. Iya, Tuan Chen perkasa, sekte surgawi Yama terselamatkan. Setelah hening sejenak, gemuruh kegembiraan meletus sebagai tsunami. Kegembiraan karena selamat dari musibah, ditambah dengan kekaguman dan kekaguman akan kekuatan Dev yang luar biasa, membuat semua murid sekte surgawi Yama menjadi heboh.
Nul menghela napas panjang lega. Sarafnya yang tegang akhirnya rileks, baru kemudian menyadari punggungnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap Dev, matanya dipenuhi kelegaan luar biasa dan emosi yang kompleks. Dia telah bertaruh dengan tepat. Sosok kuat di belakang Dev bahkan belum muncul, dan Dev sendiri telah tumbuh ke tingkat yang begitu mengerikan. Wajah pucat Santi merona. Melihat sosok Dev, mata indahnya bersinar dengan cahaya aneh, dan jantungnya berdebar tak terkendali. Sang pemakan jiwa, yang duduk tinggi di atas, memiliki wajah yang begitu gelap hingga tampak seperti meneteskan air. Dia perlahan bangkit dari singgasananya, energi iblis yang seperti jurang di sekelilingnya bergejolak hebat. Tekanan yang jauh lebih mengerikan dan memicu keputusasaan daripada sebelumnya turun seperti gunung tak terlihat, langsung membungkam semua sorak-sorai di aula. Dia menatap Dev dengan saksama, suaranya sedingin es dan dingin, seolah-olah dari neraka terdalam. Bagus, hebat sekali, bocah, kau telah mengejutkanku berkali-kali. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menghancurkan semut menyebalkan sepertimu sendiri. Krisis yang sesungguhnya baru saja dimulai. Iblis pemakan jiwa hendak melancarkan aksinya. Perpaduan asal, sorak-sorai di aula utama sekte surgawi Yama, yang tiba-tiba terdiam seolah dicekik oleh tangan raksasa tak terlihat. Iblis pemakan jiwa perlahan bangkit. Ia tidak bergerak berlebihan, hanya berdiri di sana, pusat seluruh dunia seakan bergeser kepadanya. Aura menindas yang terpancar dari pria kekar sebelumnya memang menakutkan, tetapi dibandingkan dengan iblis pemakan jiwa sekarang, aura itu bagaikan kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang terang, bagaikan sungai dibandingkan dengan lautan luas, bergemuruh, blaar. Di luar aula utama, langit yang tadinya suram karena energi iblis, kini tenggelam dalam kegelapan total. Awan tebal berwarna kelam berkumpul dengan liar, berputar-putar, tidak menyambar petir, tetapi menampakkan wajah-wajah roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Meratap, memancarkan jeritan yang menusuk. Angin yang menggigit dan menakutkan menderu ke dalam aula yang bobrok, mencambuk pakaian orang-orang dan membekukan tulang-tulangnya. Ruang di sekitar iblis pemakan jiwa mulai terdistorsi dan kabur, seolah-olah ia berdiri di alam iblis lain yang independen, bertumpang tindih dengan kenyataan namun sama sekali tidak pada tempatnya. Aura pembunuh dan kekuatan iblis, yang terakumulasi selama ribuan tahun dan terbentuk dari pembantaian banyak nyawa, melonjak seperti tsunami yang nyata, gelombang demi gelombang menghantam pertahanan mental semua orang. Buk, buk! Beberapa murid sekte surgawi Yama yang lebih lemah bahkan tak mampu berteriak sebelum mata mereka berputar ke belakang, pikiran mereka runtuh, dan mereka pingsan di bawah tekanan mengerikan yang tak terlukiskan ini. Beberapa bahkan berdarah dari ketujuh lubangnya, napas mereka memudar di ambang kematian. Bahkan seorang master yang kuat seperti Nul, seorang dewa abadi tingkat 3, merasa seolah-olah gunung setinggi 10.000 kaki menekan bahunya. Tulang-tulangnya berderak di bawah beban yang tak tertahankan, dan ia harus mengerahkan seluruh energi iblisnya untuk berdiri, wajahnya sepucat kertas. Santi mengerang teredam. Wajahnya, yang baru sedikit pulih berkat kemenangan Dev, kembali pucat pasi. Tubuhnya yang ramping sedikit gemetar, dan ia hanya bisa tetap tegak dengan bersandar pada pedang panjangnya sebagai penopang. Ia merasakan jiwanya bergetar, ketakutan naluriah yang lahir dari perbedaan tingkat kekuatan kehidupan mereka yang sangat jauh. Seluruh aula, bukan, tapi seluruh gerbang sekte surgawi Yama, bergetar di bawah kekuatan iblis ini, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi debu kapan saja. Hanya Dev, ia menanggung beban terberat dari kekuatan pengunci kehendak dan penindasan iblis pemakan jiwa. Lantai di bawah kakinya retak inci demi inci, menyebarkan retakan seperti jaring laba-laba, dan darah yang baru saja berhenti mengalir dari sudut mulutnya mulai tumpah tak terkendali lagi. Namun ia masih berdiri tegak, seperti tombak yang tak tergoyahkan, tertanam kuat di tempatnya. Pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan auman naga yang melengking, namun tragis. Cahayanya berkelap-kelip, seolah-olah sedang berjuang keras melawan kekuatan paling jahat dan dengki di dunia. Mata Dev tetap tajam, bahkan lebih fokus daripada sebelumnya. Ia tahu betul bahwa ujian hidup dan mati yang sesungguhnya baru saja dimulai. Semua pertempuran sebelumnya hanyalah makanan pembuka. Menghadapi iblis yang terkenal kejam ini, yang terkenal karena kekejamannya bahkan 10.000 tahun yang lalu,
yang mampu menghancurkan Tianmen gerbang surgawi dalam satu malam, ia sama sekali tidak berhalusinasi. Bocah, mati di tanganku adalah kehormatan tertinggi bagi semut sepertimu. Iblis pemakan jiwa berbicara, suaranya tenang, namun membawa ketidakpedulian dingin yang menyatakan hidup dan mati. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya, jari-jarinya sedikit terbuka, dan dengan lembut menekannya ke arah Dev. Tidak ada pertunjukan megah, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Namun begitu telapak tangannya menyentuh lantai, ruang dalam radius 10 sang di sekitar Dev tiba-tiba membeku. Tidak, itu bukan hanya ruang, cahaya, suara, energi spiritual, dan bahkan, waktu di dalamnya seakan dibekukan paksa oleh tangan tak terlihat. Ekspresi Dev berubah drastis. Ia merasa seolah-olah terperangkap di dalam damar seberat miliaran ton. Setiap gerakan menjadi sangat sulit, dan bahkan pikirannya seakan terhenti. Bersambung ke episode 682. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.